belum dapat TMT ya, nggak apa-apa ya. Apa Bu, nggak apa-apa. Oke. Tidak apa-apa. Materi sudah diterima di Google Class? Sudah, Udah, Bu. Oke, sudah terlihat di layar monitor kalian? Sudah, Bu. Oke, jadi hari ini kita belajar mengenai himpunan ya. Jadi saya rasa untuk himpunan kalian pastinya di SMP atau SMA atau SMK paling tidak sudah pernah belajar ya. Jadi saya hanya mengulang, gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk hari ini kita himpunan. Nah, ini langsung masuk kita ke definisinya ya. Jadi definisinya, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi saya ulang, himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan itu disebut elemen, unsur, atau anggota. Ya, jadi harus dipahami di awal bahwa himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Nah, objek yang ada di dalam himpunan itu disebut elemen, unsur, atau anggota. Contoh, HIMTIF ya, Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika ya, adalah contoh sebuah himpunan yang mana di dalamnya berisikan anggota berupa mahasiswa. Nah, tiap mahasiswa pasti berbeda satu sama lain. Nah, ini adalah contoh dari yang dinamakan sebuah himpunan. Paham sampai sini? Paham Bu. Oke. Nah, ini adalah satu set huruf besar dan kecil. Ya, ini juga disebut sebagai himpunan ya karena terdiri dari beberapa huruf ya. Ada yang hurufnya besar, ada juga huruf kecil. Oke. Nah, kemudian kita sudah masuk ke cara penyajian himpunan. Yang pertama disebut enumerasi. Yang dimana definisinya enumerasi adalah setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci. Contoh, misalkan sebutkan himpunan 4 bilangan asli pertama. Ya, kalian buatkan secara enumerasi. Nah, kalian tulislah himpunan bilangan asli pertama adalah 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang disebut enumerasi, yaitu setiap anggota himpunan didaftarkan secara rinci atau satu-satu. Misalkan contoh lagi, himpunan 5 bilangan genapan positif pertama. Jadi ada himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Nah, positif pertama yaitu di angka 1 sampai 10 diawali angka 2. Berikutnya 4, berikutnya 6, berikutnya 8, berikutnya 10. Ya, kalian hitung. Mereka ada 5 karena yang diminta adalah himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Ya, ini hasilnya. Oke. Nah, berikutnya ada contoh-contohnya. Jadi misalkan himpunan 100 buah bilangan asli pertama. Jadi kalian tulis 1 sampai 100 dan seterusnya. Paham yang dimaksud dengan enumerasi? Halo? Paham Bu. Oke, paham ya. Berikutnya keanggotaan. Ya, keanggotaan misalkan X elemen dari A, di mana X merupakan anggota himpunan A. Kemudian X bukan elemen dari A karena X bukan merupakan anggota himpunan A. Ya, contoh. Misalkan A 1, 2, 3, 4. R A, B, buka kurung A, B, C, tutup kurung, buka kurung A, C, tutup kurung. Dan K adalah himpunan kosong. Maka kalian dari simbol di bawah ini, apakah keanggotaan yang ada di bawah ini benar atau tidak? Oke, kita jawab. 3 elemen dari A. Ya, 3 ini sebagai X. Apakah 3 merupakan anggota himpunan A? Benar atau salah? Benar. Benar.
Yang berikutnya, A, B, C. Apakah mereka elemen dari R? Benar. Benar. Benar, karena di dalam himpunan R ada dalam buka kurung A, B, C tutup kurung. Gitu ya. Kemudian C. Apakah C elemen dari R? Elemen dari R. Benar, Bu. C bukan elemen dari R. Benar ya? Betul, betul. Betul. Oke, himpunan kosong elemen dari K? Betul? Betul. Betul, Bu. Betul. Himpunan kosong bukan elemen dari R. Betul? Salah. 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 Salah apa betul? Himpunan Betul. kosong Betul, bukan betul, betul. elemen dari R. Betul, Bu. Berarti betul. Oke. Berarti paham ya? Ada yang masih bingung? Kalau bingung saya ulang. Teman-teman kalau misalkan bingung ngomong ya, jangan diam. Ini soalnya kita struktur diskrit, hitung-hitungan dan belajarnya online. Jadi kalau nggak bisa, belum paham ngomong. Nanti biar saya ulang. Sampai sini keanggotaan paham teman-teman? Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Oke. Berikutnya, ini contoh lagi. Misalkan bila P1A, B, P2 buka kurung A, B, tutup kurung. P3 buka kurung A, B, tutup kurung. Maka apakah A elemen dari A? Apakah A elemen dari P1? Betul? Betul. Betul, Bu. Apakah A bukan elemen dari P2? Salah betul? Halo? Ayo nomor, apakah A bukan elemen dari P2? Salah atau betul? Betul. Salah. Kenapa salah? Elemen P2. Karena ada tutup kurungnya, Bu. Yang P2. Ya, jadi A bukan elemen dari P2, jawabannya betul. Karena lihat di P2 ini udah buka kurung A, B. Tidak ada yang dia sendirian A. Ada tidak? Tidak ada ya? Nah, pertanyaannya kan A. Apakah ada A? Apakah A bukan elemen dari P2? Betul. Kenapa, Bu? Betul. Karena si A ini tidak ada sendiri di dalam himpunan P2. Paham? Halo? Ada bingung? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau paham. Nah, sekarang yang berikutnya. P1 elemen dari P2. Betul salah? Betul ya. Karena himpunan yang ada di P1 terdapat di dalam himpunan P2. Berarti betul. Apakah P1 bukan elemen dari P3? Betul salah? Betul. Betul ya, karena P1 di sini kan buka dan tutup kurungnya cuma satu. Sedangkan di dalam P3 dia buka dan tutup kurung ada dua. Paham? Oke, sekarang P2 elemen dari P3. Benar atau salah? Betul. 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 Kenapa betul? Karena tutup kurungnya 2, Bu. Iya, masing-masing ada dua. Betul ya? Oke, ini adalah keanggotaan. Dihafalkan ya, tadi enumerasi, kemudian keanggotaan. Nah, sekarang simbol-simbolnya. Ya, himpunan memiliki simbol. Jadi ada P, ada N, ada Z, ada Q, ada R, ada C. Kalau P disebut himpunan bilangan bulat positif, kalau N natural, kalau Z adalah himpunan bilangan bulat, Q adalah rasional, R adalah real, kalau C adalah kompleks. Ya, ini kalian hafalkan simbol baku di dalam himpunan. Nah, himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U. Ya, kalian harus hafal. U adalah simbol di himpunan untuk semesta. Contoh, misalkan U. Semesta, himpunan semesta U di sini isinya ada 1 sampai 5.
dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A135. Ya. Nah, sekarang kalian bentuk ya. Bisa dibentuknya? Misalkan ini kalau ini kan notasi ya. Kalau ini hanya contoh. Jadi kalau misalkan himpunan semesta U12345 dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A135. Nah, A ini himpunan bagian dari U dengan A135, nanti tergantung pertanyaannya. Kalau ini jawabannya 135, berarti himpunan A yang ada di dalam semesta yang mengandung bilangan negatif. Ya, atau bukan bilangan negatif, bilangan ganjil. Maka keluarlah himpunan A di dalam himpunan semesta untuk bilangan ganjil adalah 135. Paham teman-teman? Ada masih bingung? Bu. Paham? Paham Bu. Paham ya? Oke, ini untuk angka. Misalkan U. U adalah misalkan ada ayam, ada kambing, ada sapi, ada ular misalkan. Nah, coba cari himpunan binatang yang termasuk binatang melata. Ya, jadi jawabannya apa? Ada ayam, ada sapi, ada ular, ada kambing. Nah, karena ditanya melata, berarti ular. Gitu ya, itu adalah contohnya. Kalau itu contoh dalam bentuk cerita, kalau ini dalam bentuk angka. Ya, teman-teman. Oke, berikutnya masuk ke notasi pembentuk himpunan. Ya, di dalam himpunan ada yang namanya kita harus membentuk sebuah notasi. Nah, notasi di sini misalkan X. X adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Ya, contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. Ya, maka A di mana X ya, X bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau A sama dengan X di mana X elemen dari P, X lebih kecil dari 5. Nah, simbol A sama dengan X di mana X elemen P, X lebih kecil dari 5, itu sama juga dengan ekuivalen A1, 2, 3, 4. Paham teman-teman? Ada yang bingung? Paham Bu. Yang lain paham? Paham Bu. Paham. Oke, ini untuk notasi pembentukan himpunan. Yang di bawahnya juga sama ya. Ini contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke diagram Venn. Ya. Diagram Venn. Contoh. Himpunan semestanya 1 sampai 8. A-nya 1, 2, 3, 5. B-nya 2, 5, 6, 8. Nah, kalian buat diagram Venn-nya. Ya, diagram Venn dari semesta kalian tulis ya. Jadi kalian bikin kotak dulu, bikin kotak, kemudian bikin U di ujung kiri atas. Setelah bikin U, kalian tulis angka-angka yang ada di dalam himpunan U. Ya. Nah, setelah angka-angkanya sudah ditulis, kalian cek mana angka-angka yang himpunan semesta yang ada di himpunan A. Mana yang ada di himpunan B. Nah, cek mana yang sama antara himpunan A, B, dan himpunan semesta. Ya, buatlah diagram Venn-nya. Ini adalah diagram Venn. Gitu ya. Oke, paham diagram Venn? Paham. Oke. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita masuk ke kardinalitas. Oke ya. Berikutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Ini notasinya. Ya. Ini notasinya di mana N buka kurung A tutup kurung atau garis A garis tutup gitu ya. Contoh B sama dengan X di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, ini kalau soalnya besok seperti ini,
Jawaban pertama kalian harus tulis dulu himpunan B ya yang merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Tulis nah. Kemudian kalian setelah tulis jadi ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kenapa sampai 19 Bu? Karena dia lebih kecil dari 20. Setelah dapat himpunannya, kalian tentukan kardinalnya. Ya, ternyata kardinalnya 8, Bu. Kenapa 8? Sedangkan di himpunan ini nggak ada 8. 8 ini didapatkan adalah jumlah angka yang ada di dalam himpunan B. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya kardinalitas dari himpunan B adalah 8. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Contoh kedua juga sama. Ini adalah himpunan T yang isinya ada kucing, ada A, ada Amir, ada 10, ada paku. Maka jumlah dari T ada 5. Karena di dalam himpunan T ada 5 anggota di dalamnya. Dan contoh berikutnya juga sama. Gitu ya. Itu yang disebut kardinalitas. Oke. Berikutnya. Setelah kardinalitas, kita masuk ke himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong adalah himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Ya. Notasinya kosong digaris atau buka kurung tutup kurung. Ini yang disebut himpunan kosong. Jadi himpunan dengan kardinalnya sama dengan 0. Ya, contoh E sama dengan X di mana X lebih kecil dari X, maka N dalam kurung E tutup kurung sama dengan 0. Ya, kalau misalkan X-nya 1, ya 1 lebih kecil dari 1 apa? 0, betul? Betul nggak? Ini contoh yang E ya, kalau kalian bingung. Ini adalah contoh yang E, yang contoh I pertama. Kalau misalkan E-nya di mana X Tes. berarti kan lebih kecil dari 1 berapa? 0 ya? Iya, jadi ini adalah 0. Kemudian contoh kedua. P, orang Indonesia yang pernah ke bulan. Ada nggak orang Indonesia yang pernah ke bulan? Ada? Nggak ada, Bu. Belum ada. Maka N, P sama dengan 0. Gitu ya? Nah, ini yang disebut himpunan kosong. Setelah himpunan kosong, masuk ke himpunan bagian, ya, atau subset. Di mana himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Ya, saya ulang, himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Ya. Dalam hal ini B-nya disebut superset, A-nya disebut subset. Gitu ya. Nah, ini adalah notasinya, ini diagram Venn-nya. Gitu ya. Notasinya ini adalah subsetnya, contoh notasi subset, dan ini contoh diagram Venn untuk subset. Gitu ya. Oke. Mas, ini contoh. Jadi ada A, ada si B. Contoh 8 ya, yang I. Himpunan A ada angka 1, 2, 3. Himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut himpunan bagian. Jadi A disebut himpunan bagian dari B. Kenapa? Karena himpunan yang ada di A itu ada juga angkanya di himpunan B. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalian pelajari contoh-contohnya.
Nah, untuk sembarang himpunan, jadi ada teorema 1. Untuk sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Jika A subset B dan B subset C, maka A subset C. Gitu ya. Ini adalah teorema mengenai himpunan bagian. Oke. Nah, berikutnya ini contoh. Jadi himpunan kosong subset dari A dan A subset dari A. Maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya. Ya, artinya dia kosong, ya. Jadi tidak ada sama sekali. Oke. Nah, ini juga sama. Jadi A subset B berbeda dengan A. Ini apa ya? Kalau simbol begini apa, teman-teman? Ini definisi di bawah ya. Jadi kalau A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan dari B. Makanya A adalah himpunan bagian sebenarnya, ya, atau proper subset. Jadi ada himpunan subset dan superset, gitu ya. Oke. Kemudian ada A subset B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Oke. Nah, ini latihannya nanti ya. Oke, sekarang ini jawabannya ya. Jadi kalian nanti dibaca dari latihan tadi dengan jawaban ini. Oke, tadi adalah himpunan bagian. Sekarang masuk ke himpunan yang sama. Himpunan yang sama, jika ada A sama dengan B, jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dan sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen A. Ya, A sama dengan B, jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Gitu ya, ini yang disebut himpunan yang sama. Oke, ini contoh. Contoh 9. Jika A sama dengan 0,1 dan B sama dengan X, di mana X buka kurung, X dikurang 1, tutup kurung sama dengan 0. Maka A sama dengan B. Ya, kok bisa Bu A sama dengan B? Oke, kita lihat. A ada angka 0,1. Sekarang B. Kalau B kita masukkan X-nya 0. Ya, 0 buka kurung 0 dikurang 1. Hasilnya 0. Ya, kenapa 0? Karena 0 kemudian ada 0 dikurang 1. 0 kurang 1 hasilnya minus 1. Minus 1 dikali 0 sama dengan 0. Nah, 0 ada angkanya di himpunan A. Makanya A sama dengan B. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, itu himpunan yang sama. Ya. Oke, berikutnya himpunan yang ekivalen. Ya. Himpunan yang ekivalen yaitu di mana himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ya, artinya apa? Kalau himpunan ekivalen, jumlah himpunannya. Jadi bukan angka yang ada di dalam himpunan, tapi jumlahnya. Jumlah yang ada di himpunan A dan himpunan B itu totalnya sama. Contoh 10. Misalkan A himpunannya ada angka 1, 3, 5, 7. Sedangkan B himpunannya ada huruf A, B, C, D. Tetapi himpunan A dan B ini disebut ekivalen. Kenapa? Karena jumlah antara himpunan A dan B sama. Paham, teman-teman? Paham, Bu. Oke, ini yang disebut himpunan yang ekivalen. Berikutnya himpunan saling lepas. Ya.
Hari ini kita banyak ya teman-teman himpunan. Himpunan saling lepas yaitu dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ya, elemennya ya teman-teman yang tidak sama. Oke, contoh. Ini diagram Venn-nya, ini simbolnya, notasi itu simbolnya ya. Jika A di mana X elemen dari P, X lebih kecil dari 8. Oke, saya tanya A, isinya apa isinya? Apa isinya? X elemen dari P, X lebih kecil dari 8. Apa isinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang bisa bantu? 1 sampai 7. A ini isinya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, betul ya. Jadi isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan B 10, 20, 30. Nah, ini disebut himpunan saling lepas. Karena himpunan yang ada di A tidak ada yang sama di himpunan yang di B. Itu disebut himpunan saling lepas. Paham? Paham, Bu. Teman? Oke. Berikutnya himpunan kuasa. Ya. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Contoh, ini notasinya. Jika A jumlah A sama dengan M, maka P ya jumlah P A sama dengan 2 pangkat M. Ya, contoh 12. Jika A di sini jumlah elemennya ada 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka himpunan kuasanya jumlahnya harus ada 4. Ya. Nah, di sini A diawali himpunan kosong, kemudian angka 1, angka 2, kemudian gabungan 1,2. Ya. Paham sampai sini? Ada yang bingung? Halo teman-teman, gimana himpunan kuasa paham? Itu himpunan Boleh diulang lagi, Bu. Ya, saya ulang ya. Soalnya agak berisik, Bu. Iya, emang agak berisik sebentar ya. Oke, saya ulang ya. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Ini notasinya teman-teman ya. Jadi notasinya P buka kurung A tutup kurung atau 2 pangkat A. Jika jumlah A sama dengan M, maka himpunan kuasanya sama dengan 2 pangkat N. Bukan N ya, M. Contoh 12. Ada himpunan A. A-nya elemennya ada angka 1 dan 2. Berarti kan kardinal dari A ada 2, betul? Kardinal adalah jumlahnya ya. Jumlah elemen di himpunan A kan ada 2. Maka himpunan kuasanya kalian harus tulis masing-masing. Kalau mau tahu ada berapanya, itu hitungannya 2 pangkat M. Berarti 2 pangkat 2 ada 4. Nah, setelah ketahuan dapat 4, kalian cari 4 itu isinya apa aja. Yaitu diawali dengan himpunan kosong, angka 1, angka 2, dan terakhir 1,2. Paham? Paham, Bu. Yang lain Paham, gimana? Bu. Paham ya? Oke, ini adalah himpunan kuasa. Jadi harus sudah hafal ya, apa yang dimaksud dengan himpunan kuasa, himpunan saling lepas, himpunan yang ekivalen, himpunan bagian, gitu ya. Kalian harus hafal, ya.
Setelah kita belajar himpunan-himpunan tersebut, kita mulai belajar mengenai operasi terhadap himpunan. Ya, karena kan sebelumnya kita belajar nih, ada himpunan kuasa, himpunan saling lepas, himpunan yang ekivalen, kemudian himpunan yang sama, kemudian sama himpunan bagian, himpunan kosong. Gitu ya, sama kardinalitas. Oke, setelah semuanya kita sudah pelajari, sekarang kita belajar mulai operasinya. Di dalam himpunan terdapat operasi, ya. Jadi operasi terhadap himpunan itu yang pertama ada irisan, ada gabungan, ada komplement, ada selisih. Kemudian ada beda setangkup. Ya, itu adalah operasi himpunan. Kemudian yang keenam adalah perkalian. Jadi kita belajar operasi himpunan itu sampai perkalian. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada berapa? Ada ingat? Ada berapa? Ada 6 ya. Jadi ada perkalian, ada beda setangkup, ada selisih, ada komplement, ada gabungan, dan ada irisan. Oke, kita bahas. Yang pertama, irisan. Irisan ini atau intersection, jadi ini notasinya. Notasinya A, irisan B. Jangan sampai lupa ya. Jadi kalau irisan itu simbolnya U ke bawah. A, irisan B. Contoh, jika A, elemen himpunan ada angka 2, 4, 6, 8, 10. B-nya ada 4, 10, 14, 18. Maka irisan A dan B adalah 4, 10. Betul? Betul. Betul ya. Kalau irisan yang kalian cari adalah yang angkanya sama. Betul? Angkanya sama yang ada di himpunan A dan B. Ya, himpunan A dan B yang sama adalah angka 4 dan 10, maka dia irisan. Kalau udah dapet angkanya, kalian buat diagramnya seperti contoh berikut. Gitu ya. Nah, ini adalah irisan. Setelah irisan, kita masuk gabungan. Gabungan simbolnya A, simbol gabungan ini, jadi U ke atas, B. Ya, ini contoh. Jika A 258, B-nya 7522, maka A gabungan B, semua himpunan yang ada di A dan B digabung. Kalian tulis. Jika ada elemen yang sama, tidak usah ditulis ulang, cukup satu kali. Paham? Paham, Bu. Oke, ini gabungan. Sekarang komplement. Komplement notasi ini ya, A di atasnya ada garis. Oke, ini gambarnya, diagramnya. Oke, misalkan U. U-nya 1 sampai 9. Jika A-nya 1379, maka komplementnya 2468. Paham? Tahu dari mana 2468? Lengkapin angka ya, Bu. Bener gak? Iya, jadi ini kan yang dia tanyakan komplement dari U, ya kan? A-nya dikasihkan, maka komplement dari A berapa? Nah, kalian carinya di mana? Carinya yang ada di himpunan semesta. Jadi himpunan komplement. Paham? Paham apa bingung nih? Paham ya? Yang lain gimana? Paham ya? Oke, ini adalah komplement. Oke, berikutnya selisih. Selisih A dikurang B ya, namanya juga selisih, pasti simbolnya strip. Ini diagramnya. Oke, contoh 18. Jika A 1, 2, 3 sampai 10, B-nya 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B hasilnya 1, 3, 5, 7, 9. Kenapa 1, 3, 5, 7, 9? Jadi kalau A selisih B hasilnya 1, 3, 5, 7, 9.
Jadi kalau nyari selisih itu yang ada di, ya gini aja, yang tidak ada di B ditulis di hasil selisihnya. Paham? Paham. Yang lain gimana? Jadi yang, Paham, Bu. yang tidak ada di B kalian tulis sebagai selisih, gitu ya. Nah, tapi ada di A, itu disebut A selisih. Habis selisih beda setangkup, ya. Operasi himpunan yang kelima adalah beda setangkup. Jadi A ada angka plus dibulatkan dengan B. Inilah simbol beda setangkup. Contoh. Ini gambar diagramnya, ini contoh 19. Jika A 246 dan B 235, maka beda setangkup antara A dan himpunan B adalah 345. Ada yang tahu dari mana? Jadi yang ada jadi gini, himpunan A dan himpunan yang B, kalau elemen ada yang sama dikeluarkan, sisanya ditulis ulang. Paham? Paham, Bang. Yang lain gimana? Jadi yang ada di A sama yang di B, kalau elemen-elemennya ada yang sama, itu dikeluarkan, sisanya disebut beda setangkup. Jadi ditulis ulang, digabung, gitu ya. Itu untuk beda setangkup. Oke, yang terakhir adalah kartesian atau perkalian. Ya, notasinya AXB. Ya, ini adalah perkalian. Contoh, misalkan C 123 DA, B, maka C kali D kartesiannya kalian buat satu-satu. Lihat yang C ya. 1 kali A, 1 kali B. 2 kali A, 2 kali B. 3 kali A, 3 kali B. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, gampang ya. Oke, itu adalah himpunan, materi himpunan hari ini ya. Ini adalah kalian bisa latihan, jadi hari ini tidak ada tugas, tapi kalian dibaca-baca untuk himpunan yang hari ini saya sudah jabarkan. Oke, ada pertanyaan? Besok masih ada himpunan lagi ya, besok lebih seru lagi materinya. Oke, sekarang masih himpunan dasar. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya teman-teman? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sekarang Tidak. belum, Bu. Belum ya, berarti masih paham ya? Berarti sudah saya anggap semua paham. Oke, kalau begitu sekarang dinyalakan semua kameranya. Saya screen untuk saya screenshot. Ayo, Daryl, Rainaldi, dinyalakan. Oke ya. Eko, Avani, Rinaldi. Oke, saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kalian absen ya. Absen di web Fasilkom, nanti kode absennya saya kirimkan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.